lagi bersama saya Koordinator Diary dan teman saya Dan saya Fitri Leci. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, hari-hari kita, yaitu sampah. Nah, teman-teman tahu ya, setiap harinya Indonesia bisa menghasilkan lebih dari 93.000 ton per hari. Nah, bahkan kalau dihitung per orang, jumlahnya bisa tembus 75.000 ton per hari. Gila banget kan? Betul, dan di kota Ambon sendiri, bayangkan tiap hari ada sekitar 220 sampai 250 ton sampah yang menumpuk. Itu baru di kota Ambon loh. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah sebanyak itu bisa mencemari lingkungan, berbau busuk, bahkan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Makanya penting bagi kita untuk mencari cara yang kreatif untuk memanfaatkan sampah, terutama sampah organik, supaya gak cuma jadi masalah tetapi juga dapat bisa memberikan manfaat. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mengobrol lebih jauh tentang potensi dari sampah organik, mulai dari kulit buah, sayur-sayuran, sampai pada kotoran sapi. Nah, teman-teman, bila kita perhatikan, sebagian besar sampah yang kita hasilkan berasal dari bahan organik, seperti kulit buah, sayur, bahkan kotoran sapi. Iya, padahal sampah organik itu punya kandungan yang bisa dikatakan kembali. Jadi bukan sekedar rendah, tetapi bisa menjadi sumber energi dan bermanfaat. Nah, teman-teman bayangkan, sesuatu yang biasanya dianggap menyedihkan atau tidak berguna, ternyata bisa diubah menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan energi terbarukan yang kita maksud di sini adalah Gambar 1 menunjukkan mekanisme biogas, di mana limbah organik, misalnya kotoran ternak atau sisa makanan, dimasukkan ke dalam digester atau wadah tertutup. Di dalam digester, bakteri akan menguraikan limbah tersebut tanpa oksigen, sehingga menghasilkan biogas. Gas yang terbentuk dialirkan melalui pipa dan melewati water trap atau botol berisi air untuk menyaring gas kotor atau mencegah gas balik. Setelah itu, biogas dapat digunakan untuk bahan bakar, misalkan menyalakan api pada kompor. Intinya, limbah diolah dalam digester menghasilkan gas. Gas bisa dipakai untuk memasak. Untuk gambar 2 gambar itu menunjukkan skema aliran gas dari kantong ke kompor, di mana gas yang sudah dikumpulkan disimpan di dalam gas holder atau kantong penyimpan gas. Dari gas holder, gas dialirkan ke water trap untuk keamanan atau menyaring gas atau mencegah api balik. Lalu gas dialirkan lewat selang atau hose menuju kompor biogas. Gas yang keluar di kompor dapat dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak. Intinya, gas dari kantong melewati water tap masuk ke kompor digunakan untuk memasak. Jadi secara sederhana, gambar 1 menjelaskan bagaimana biogas dihasilkan dari limbah, sedangkan gambar 2 menjelaskan bagaimana biogas tersebut dialirkan dari tempat penyimpanan ke kompor untuk dipakai. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Nah, teman-teman, produk yang akan kita buat yaitu dengan memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku biogas. Nah, untuk yang pertama, customer segments. Target pasar dari produk biogas sendiri yaitu rumah tangga atau komunitas, pasar tradisional, UMKM dan industri kecil, pemerintah daerah, bahkan lembaga pendidikan. Untuk kebutuhan, energi murah, ramah lingkungan, dan stabil. Yang kedua yaitu value propositions. Untuk pilihan produk yaitu biogas sendiri sebagai energi alternatif untuk memasak, penerangan, atau listrik. Kualitas biogas, energi yang dihasilkan dari biogas ini ramah lingkungan, stabil, dan lebih hemat dibandingkan LPG bahkan listrik.
Untuk kemudahannya, masyarakat bisa mengelola sampah organik sendiri untuk menghasilkan energi, dan distribusi biogas dapat dilakukan langsung ke rumah tangga atau komunitas. Yang ketiga yaitu channels atau saluran distribusi. Untuk pemasaran biogas ini berfokus pada edukasi dan kampanye lingkungan. Untuk distribusi biogas dilakukan secara langsung ke masyarakat atau komunitas atau melalui mitra seperti kelompok tani, bahkan pemerintah. Keempat yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Untuk layanan pelanggan dapat berupa edukasi dan penyuluhan, di mana dapat memberikan pelatihan cara menggunakan biogas dengan aman, hemat, dan efisien. Kemudian komunikasi melalui media sosial, di mana dapat berbagi informasi, tips, promo, serta kampanye kesadaran lingkungan. Yang kelima yaitu revenue streams. Untuk penjualan produk biogas ini dijual sebagai sumber energi alternatif untuk memasak atau listrik. Dan untuk langganan, dapat pemberian diskon khusus pada awal penjualan. Dan untuk jasa, dapat berupa edukasi pengenalan bahan-bahan alami yang mudah terurai dan sosialisasi cara mengelola sampah menjadi suatu barang yang bernilai. Yang keenam yaitu key activities. Untuk penyediaan produk biogas ini seperti pengumpulan sampah, proses produksi biogas dengan aktivitas ini, sampah bisa bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian pemasarannya dapat menekankan edukasi dan kampanye lingkungan. Untuk distribusi dilakukan langsung ke masyarakat, komunitas maupun melalui mitra resmi. Yang ketujuh yaitu key resources, di mana bahan baku ini dapat berupa sampah organik rumah tangga, berupa sisa makanan, sayur, bahkan kulit buah. Bisa juga limbah pasar tradisional dan kotoran ternak seperti sapi, kambing, sebagai campuran bahan. Dan untuk teknologi, kita bisa menggunakan aplikasi berupa media sosial, dan untuk tenaga kerja, tim kerja dan pemasaran. Selanjutnya yaitu key partnership. Untuk supplier, pemasokan perlengkapan bahan baku. Untuk kurir, bekerja sama dengan ojek online untuk pengiriman produk. Dan untuk mitra pemasaran dapat berupa media sosial, influencer, dan program pemerintah sebagai saluran promosi. Nah, yang terakhir yaitu cost structure. Untuk biaya tetap bisa sewa lahan, gaji tenaga kerja, pemeliharaan digester, dan administrasi. Sedangkan biaya variabelnya berupa pengumpulan atau transportasi sampah, operasional fermentasi, starter bakteri, pemasaran, bahkan distribusi.